wabarakatuh. Hai, nama saya Ririn dari promotor Pipo dari Karawang. Nah, saya akan berbagi pengalaman di sini, khususnya bersangkutan dengan momen-momen ini ya, momen-momen dibuka lokernya Pipo, loker Pipo Karawang ya khususnya. Saya akan memberitahukan pengalaman saya lolos interview di Pipo ya. Yang pertama, tahap pertama itu yang pasti kalian harus menyiapkan CV ya atau lamaran yang lengkap, selengkap mungkin. Apapun itu bentuk lamarannya, apapun itu apa sih kelengkapan dokumen kalian yang kalian punya. Yang pertama itu udah pasti KTP, KK, ijazah ya. Terus ya minimal kalian punya sertifikat yang khusus selama sekolah ya. Apa sih prestasi bawa aja nggak apa-apa. Nah yang kedua itu grooming. Yang pertama dilihat oleh trainer Pipo itu pasti penampilan ya. Nggak harus penampilan dalam artian nggak harus cakep, nggak harus cantik, nggak harus ganteng ya. Yang penting itu rapi, wangi. Nah dalam artian rapi wangi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kalau khusus untuk cowok pakai pomade, terus pakai kemeja rapi disetrika, celana disetrika, pakai kaos kaki, pakai sepatu yang bersih ya. Terus kalau buat cewek itu tataan rambut, kalau misalkan nggak berkerudung kayak saya, rambutnya itu dicatok, terus yang rapi, jangan berwarna ya rambutnya. Terus kalau misalkan yang buat yang pakai kerudung, itu kerudungnya dimasukin ke dalam, terus bajunya juga disetrika, pakai celana yang rapi, pakai sepatu, pakai pantofel ya kalau misalkan ada. Nah tahap kedua, kalau kalian lulus dari seleksi pemilihan tersebut, tahap kedua kalian bakal diikutin training ya, training dari apa sih segi product knowledge, terus SOP kerja di Pipo, terus gaji kayak gitu-gitu ya. Sepengalaman saya di pas kalian di tahap itu ya, di tahap training, kalian harus aktif seaktif mungkin. Aktif bukan artian aktif itu bukan selengean, seneng bercanda atau kayak gitu. Aktif, ramah, attitude ya. Attitude yang pasti, yang nomor satu itu attitude. Yang kedua ramah, yang ketiga sering nanya. Atau karena kita dunia retail ya, apalagi dalam perdagangan kayak gini tuh, yang pasti membutuhkan orang-orang yang pintar ngomong, terus attitude-nya ada, kayak gitu. Nah, buat kalian yang misalkan dulunya pendiam, kalau misalkan ngelamar ke Pipo itu harus seaktif mungkin ya, aktif bertanya. Kalau misalkan nggak ngerti, lebih baik tanya, kayak gitu. Itu sih sepengalaman saya ya, buat masuk ke Pipo. Karena trainer itu yang mentrainingkan kita itu bakal ngelihat kalau misalkan kita sering bertanya, dia itu bakal ngelihat, oh anak ini anaknya aktif banget gitu, aktif banget, sering nanya. Walaupun kamu nggak tahu apa-apa, minimal kamu tanya. Terus walaupun kamu belum ngerti product knowledge, tapi kamu mau bertanya, pasti si trainer itu bakalan terfokus ke kamu, terpesona terus pasti terfokusnya ke kamu gitu. Oh anak ini sering nanya banget nih, anak ini pinter banget, anak ini nggak pinter tapi sering nanya, anak ini nggak pinter product knowledge tapi dia mau tahu, kayak gitu. Karena kadang suatu perusahaan itu dia bukan membutuhkan orang yang pinter, tapi membutuhkan orang yang mau belajar, kayak gitu sih. Saya juga dulu belum tahu product knowledge, belum tahu handphone, karena kebetulan jujur aja saya juga belum pernah kerja di retail kayak gitu. Nah buat kalian yang lagi di masa itu, lolos masa seleksi, terus lagi training, sebisa mungkin aktif bertanya, terus attitude-nya juga yang sopan, terus kerapihannya juga dijaga. Yang penting sih yang 3 itu ya, aktif, attitude-nya, terus grooming-nya, kayak gitu. Terus pas nanti di tahap-tahap terakhir udah selesai training kayak gitu, nanti bakalan ada seleksi lagi ya, kita diterima atau enggaknya di Pipo. Itu berikan kesan-kesan, nanti bakal ditanya visi misi kalian. Visi misi itu dalam artian apa sih visi misi kalian buat kerja di Pipo.
Kalau saya pribadi ngejawabnya ya buat cari nafkah, iyalah ya, buat cari nafkah keluarga kayak gitu. Terus nanti bakal ditanya ke apa sih, kejelekan diri kalian, terus keunggulan diri kalian. Masa sih diri kalian itu nggak ada kelebihan dan kekurangannya diri kalian? Kalau retail pribadi harus memiliki rasa egois yang tinggi ya. Egois dalam artian apa? Dalam artian berjualan. Karena kita dunia berjualan, dunia retail itu bersaing secara sehat kayak gitu sih. Karena emang retail itu membutuhkan orang yang pertama pintar ngomong, kedua egois dalam artian bukan egois gimana gitu ya, tapi egois dalam berhal berjualan. Teman kita udah jualan, kita harus ingin jualan kayak gitu, ingin jualan, punya tekad, punya visi misi sendiri gitu, punya keinginan sendiri buat berjualan kayak gitu sih pengalaman aku ya selama aku lolos kerja di Pipo. Nanti kalau misalkan udah tahap itu lolos, kalian bakal dikasih tahu apa sih cara kerja, job desk kalian, terus apa sih gaji kalian. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun saya cukup nyaman kerja di Pipo, karena kalau kita tahu apa sih skill berjualan, skill edukasi, terus kita mendapatkan apa sih, kita bisa jualan banyak, dan alhamdulillah itu feedback kitanya ya ada, terutama masalah gaji ya, masalah gaji pun, dan alhamdulillah sampai saat ini saya gaji saya pun itu udah alhamdulillah banget ya kalau kita bisa berjualan. Kenapa sih kita harus bisa berjualan ya? Karena kita retail, yang pertama dilihat itu pasti angka kita, dan itu pun buat diri kita sendiri. Kalau misalkan angka kita gede, kita bisa berjualan, feedbacknya pun ke kita enak kayak gitu. Nah, buat kalian yang mau ngelamar kerja di Pipo, langsung datang aja nanti interviewnya ya. Harus ingat apa-apa aja, langkah-langkah apa aja biar kita lolos interview kayak gitu. Yang pertama dandan yang cantik, yang ganteng kayak bukan maksudnya mukanya harus gimana, yang penting rapi aja kayak gitu, rapi aja ya. Terus attitude-nya jangan lupa. Nah, buat kalian yuk semangat yang mau ngelamar ke Pipo. Dadah, stay tune terus di kontak aku